Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang penilaian informal, yaitu observasi. Nah, untuk anggotanya, perkenalkan saya sendiri Winda Fitri Anggraini NIM 31, kemudian ada Emi Suci Agustin NIM 20 dan Feby Feli NIM 21. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan strategi penilaian guru. Nah, penilaian yang dipimpin oleh guru ini memperkenankan guru itu untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai setiap siswa dalam pengetahuan dan keterampilannya dan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, penilaian tidak resmi ini itu dapat digunakan untuk penempatan evaluasi penempatan, evaluasi diagnostik dan perencanaan instruksional, serta evaluasi formatif dan sumatif. Nah, kemudian penggunaan strategi penilaian guru ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada evaluasi penempatan. Nah, di awal tahun pelajaran secara berkala selama tahun ajaran baru itu guru sekolah TK dan kelas pertama harus membuat keputusan mengenai cara menempatkan atau mengelompokkan anak-anak. Ya, dengan anak-anak prasekolah tersebut itu guru perlu mengetahui apa saja keterampilan dan pengetahuan dari setiap anak, karena latar belakang dari setiap anak itu berbeda-beda atau bervariasi. Kemudian guru ini dapat memberikan tes pada awal tahun ajaran untuk menentukan anak-anak itu menguasai tujuan isi atau tujuan materi. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengelompokkan anak-anak dengan kebutuhan belajar yang sama untuk pengajaran. Nah, evaluasi jenis ini itu dapat diulangi kapanpun oleh guru karena pengelompokan kembali diperlukan untuk meningkatkan layanan instruksional bagi anak-anak. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi diagnostik dan perencanaan instruksional. Nah, evaluasi diagnostik ini lebih spesifik daripada evaluasi penempatan. Kenapa? Karena sewaktu menilai untuk tujuan diagnosis, sang guru ini menyelidiki masalah-masalah anak itu dengan tujuan spesifik. Nah, sewaktu masih di taman kanak-kanak atau di TK, itu guru dapat menugasi anak-anak yang memiliki pengetahuan tentang warna untuk menentukan anak-anak mana yang mengetahui warna dan anak-anak mana yang perlu kegiatannya itu untuk yang belum mengenal warna. Nah, dengan anak-anak usia sekolah ini, maksudnya dengan anak TK ini, guru dapat mengelola tes kertas dan pensil untuk menentukan anak-anak mana yang telah belajar untuk ditambahkan dan anak-anak mana yang perlu diajar keterampilan dalam diagnostiknya. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi formatif dan sumatif. Nah, evaluasi formatif itu terjadi setelah instruksi pada tujuan tertentu atau serangkaian tujuan. Nah, evaluasi pembentukan ini dilakukan untuk menentukan bagaimana siswa maju ke arah penugasan tujuan. Setelah siswa mempraktekkan suatu keterampilan atau mempelajari informasi, nah guru mengevaluasi mereka untuk menentukan mana yang telah mencapai penguasaan dan mana yang masih memerlukan pekerjaan tambahan melalui metode instruksional atau pengalaman pembelajaran yang berbeda. Nah, untuk yang evaluasi sumatif itu adalah penilaian akhir dari apa yang telah anak-anak pelajari. Nah, hal ini dilakukan setelah diagnosa dan evaluasi itu terbentuk. Nah, untuk beberapa tingkat kelas, evaluasi sumatif ini dilakukan untuk tujuan penilaian, seperti anak menerima nilai untuk kinerja pada tujuan yang diuji. Apakah nilai yang digunakan anak ini ada atau tidak? Kemudian diharapkan bahwa anak-anak yang tidak menguasai informasi atau keterampilannya itu diuji akan memiliki banyak kesempatan untuk belajar.
Nah, kemudian itu ada keuntungan menggunakan penilaian informal. Nah, salah satu keuntungan dari penilaian informal ini adalah bahwa itu dapat diambil langsung dari tujuan pendidikan dan kurikulum sang guru atau dari kurikulum buku pelajaran komersial. Nah, dengan penilaian tersebut, guru individu maupun kelompok ini dapat merancang kurikulum maupun langkah-langkah untuk menilai pengetahuan anak-anak tentang kurikulum. Nah, akibatnya materi evaluasi dapat berfokus secara khusus pada petunjuk atau rencana penilaian guru. Nah, dan diharapkan para penyiar komersial juga dapat merancang alat penilaian tidak resmi yang khusus untuk bahan pengajaran mereka. Kemudian keuntungan lain yaitu dari penilaian tidak resmi ini adalah bahwa hal itu dapat berkorelasi dengan kebutuhan diagnosis. Nah, jika guru menginginkan jenis-jenis informasi tertentu untuk penempatan, pengelompokan, dan kebutuhan instruksi individu, langkah-langkah penilaian dapat dengan mudah disesuaikan dengan tujuan-tujuan tersebut. Nah, meskipun tes standar kriteria juga berfungsi sebagai tujuan diagnosis, nah secara umum itu merupakan titik awal bagi guru yang efektif. Nah, kemudian itu fleksibilitas strategi penilaian itu dapat dirancang oleh guru karena merupakan keuntungan penting bagi guru. Nah, tujuannya itu untuk dievaluasi pada tes standarisasi didirikan di awal proses pembangunan tes. Nah, setelah itu sasaran tidak diubah dan materi ujian tidak mengukurnya secara merata dan mengukur semua tujuan umum guru yang sama mendesain kurikulum maupun langkah-langkah untuk menilai anak-anak dalam penguasaan kurikulum itu dengan konsekuensi materi evaluasi dapat disesuaikan dengan petunjuk dan rencana penilaian guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Emi Suci Agustin NIM 20 akan menjelaskan tentang kerugian dari penilaian informal, yaitu guru tidak dianjurkan untuk mengembangkan dan menggunakan. Maksudnya, guru itu tidak menyadari penerapan yang benar dari langkah-langkah standar atau tidak benar. Beberapa penulis itu menyarankan penggunaan beragam strategi informal untuk menilai anak-anak kecil. Misalkan pengamatan seperti strategi informal lainnya memerlukan seorang guru yang terinformasi dan dipersiapkan dengan baik yang akan menggunakannya secara efektif. Nah, jadi di sini guru itu tidak menggunakan langkah-langkah yang benar dalam penilaian informal. Selanjutnya yaitu tujuan pengamatan. Yang pertama yaitu memahami perilaku anak. Karena anak-anak belum menguasai bahasa dan kemampuan membaca dan menulis, mereka tidak dapat mengekspresikan diri mereka layaknya seperti orang dewasa. Mereka tidak dapat menunjukkan seberapa banyak yang mereka ketahui atau pahami melalui penilaian informal yang melibatkan tugas dan tes standar. Salah satu cara untuk mempelajari anak yaitu dengan mengamati mereka dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu mengevaluasi perkembangan anak. Nah, saat mempelajari perkembangan, observasi bersifat spesifik daripada mempertimbangkan perilaku secara umum. Tujuan pengamatan adalah untuk menentukan kemajuan anak dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, seni, agama, dan moral. Nah, pengamatan perkembangan tidak hanya memudahkan untuk memahami urutan perkembangan, tetapi juga membantu guru dan anak untuk menyadari pertumbuhan individu dan membantu anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam bidang perkembangan tertentu. Yang ketiga yaitu menilai kemajuan dalam pembelajaran. Anak-anak yang sudah memasuki TK ataupun sekolah dasar, nah guru itu perlu memperoleh informasi tentang apa yang telah dipelajari oleh anak. Meskipun strategi lainnya seperti guru merancang tugas dan tes yang biasa digunakan, observasi juga merupakan alat yang berguna, terutama untuk tugas dan tes yang biasa digunakan.
Nah, observasi juga merupakan alat yang berguna terutama untuk memahami gaya belajar individu yang digunakan oleh anak-anak tersebut. Nah, guru dapat menggunakan observasi terencana seperti strategi yang dijelaskan nanti dalam bab atau observasi insidental, yaitu digunakan ketika guru memperhatikan aktivitas atau perilaku anak yang dapat memberikan wawasan tentang pembelajaran anak, dan observasi insidental efektif dilakukan selama permainan anak-anak. Hampir setiap tahap perkembangan dapat diamati melalui observasi bermain. Yang terakhir yaitu menilai kecerdasan ganda. Menurut Howard Gardner telah melakukan penelitian ekstensif dalam teori multiple intelligence. Nah, ia percaya bahwa individu dapat memiliki berbagai macam kecerdasan yang dapat dilihat dari bagaimana orang mengembangkan keterampilan yang penting bagi kehidupannya. Kecerdasan tersebut bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menghasilkan panggilan dan kesukaan yang berbeda. Tujuan sekolah yaitu untuk memahami dan mengembangkan kombinasi setiap siswa dari kecerdasan dan untuk mencocokkan individu dengan bidang kurikulum dan cara tertentu untuk mengajar mata pelajaran. Nah, Gardner percaya bahwa bakat luar biasa anak-anak dapat diidentifikasi pada tahun-tahun awal masa kanak-kanak, dan profil luar biasa anak-anak dapat diidentifikasi pada tahun-tahun awal masa kanak-kanak. Dan profil dapat dikembangkan untuk setiap anak prasekolah. Meskipun permainan terstruktur dan paku payung digunakan untuk menilai campuran kecerdasan. Nah, guru dapat mengevaluasi bagaimana kecerdasan majemuk direfleksikan dalam kurikulum. Menurut Catlist 2001, mencapai ini dengan membuat daftar keterampilan utama dalam kategori kecerdasan dan kemudian mengidentifikasi kegiatan prasekolah khas yang melengkapi atau mendorong siswa dalam setiap kemampuannya. Dia kemudian dapat memantau kurikulum dan pengalaman kelas untuk menjelaskan jika kedelapan kecerdasan itu ditangani. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Feby Felin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Felin, NIM 21. Saya akan menjelaskan tentang jenis observasi. Yang pertama yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah deskripsi tertulis tentang perilaku anak. Isi dari catatan anekdot yaitu catatan objektif dari sebuah insiden yang menceritakan apa yang terjadi, kapan, dan di mana. Catatan ini digunakan untuk memahami beberapa aspek perilaku. Catatan anekdot memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, kelanjutan dari pengamatan detektif. Yang kedua, catatan anekdot adalah catatan yang cepat, akurat, dan spesifik dari suatu peristiwa. Yang ketiga, rekaman anekdot mencakup konteks perilaku. Yang keempat, interpretasi kejadian di catatan secara terpisah dari kejadian. Yang kelima, berfokus pada behavior yang khas atau tidak bisa untuk anak yang sedang diamati. Yang kedua yaitu catatan spesimen. Catatan spesimen sangat mirip dengan catatan berhari. Hal ini bahkan lebih rinci dan tepat. Catatan yang berjalan sebagai metode informal yang digunakan oleh para guru. Selanjutnya adalah waktu sampling. Tujuan sampling waktu adalah untuk mencatat frekuensi perilaku untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu contoh peristiwa.
Contoh peristiwa digunakan bukan waktu sampling ketika perilaku cenderung terjadi di pengaturan tertentu. Menurut periode waktu yang dapat diprediksi, perilaku ini mungkin muncul pada waktu-waktu tertentu atau jarang. Contoh peristiwa biasanya digunakan untuk menemukan penyebab atau hasilnya. Pengamat menentukan kapan perilaku itu kemungkinan besar akan terjadi dan menunggu perilaku terjadi. Kelemahan metode ini adalah bahkan jika peristiwa itu tidak segera terjadi, waktu pengamat akan terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu daftar periksa dan skala penilaian. Daftar periksa berguna ketika daftar ini digunakan untuk memeriksa perilaku. Ini juga dapat digunakan dengan cukup cepat dan mudah. Skala penilaian menyediakan sarana untuk menentukan seberapa jauh anak itu memperlihatkan perilaku atau mutu perilaku tersebut. Setiap sifat diberi kategori pada sebuah kontinum, sehingga si pengamat dapat menentukan ukuran anak itu. Skala penilaian berguna ketika guru perlu mengevaluasi berbagai macam perilaku pada suatu waktu. Yang terakhir adalah rekaman audio dan rekaman video. Pengamatan ini menjadi alat yang berguna untuk mengkonfigurasi kembali kegiatan yang diamati selama pengamatan. Auditapes berguna ketika bahasa anak-anak yang penting untuk observasi. Rekaman juga dapat membantu untuk meningkatkan pengamatan. Meskipun pengamat dapat merekam peristiwa-peristiwa yang tak ada habisnya selama pengamatan, rekaman itu dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis lebih lanjut setelah pengamatan itu selesai. Itu juga dapat membantu dalam interpretasi dan analisis ketika beberapa pengamatan bekerja sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.